Calon Arang. Calon Arang adalah seorang tokoh dalam cerita rakyat Jawa dan Bali dari abad ke-12. Tidak diketahui lagi siapa yang mengarang cerita ini. Diceritakan bahwa Calon Arang adalah seorang janda penguasa ilmu hitam yang sering merusak hasil panen para petani dan menyebabkan datangnya penyakit. Ia mempunyai seorang putri bernama Dyah Ayu Ratna Manggali yang meskipun cantik tidak dapat mendapatkan seorang suami karena orang-orang takut pada ibunya. Karena kesulitan yang dihadapi putrinya, Calon Arang marah dan ia pun berniat membalas dendam dengan menculik seorang gadis muda. Tepat tengah malam yang gelap gulita, Calon Arang mengorbankan anak gadis itu untuk dipersembahkan kepada Betari Durga, yaitu Dewi Angkara Murka. Kutukan Calon Arang menjadi kenyataan. "Banjir, banjir!" teriak penduduk Girah yang diterjang aliran Sungai Brantas. Siapapun yang terkena percikan air Sungai Brantas pasti akan menderita sakit dan menemui ajalnya. Hehehe, siapa yang berani melawan Calon Arang? Calon Arang tak terkalahkan. Demikian Calon Arang menantang dengan sombongnya. Akibat ulah Calon Arang itu, rakyat semakin menderita. Korban semakin banyak. Pagi sakit, sore meninggal. Tidak ada obat yang dapat menanggulangi wabah penyakit aneh itu. Apa yang menyebabkan rakyatku di desa Girah mengalami wabah dan bencana? Tanya Prabu Erlangga kepada Empu Baradah. Setelah mendengar laporan Empu Baradah tentang ulah Calon Arang, Prabu Erlangga marah besar. Genderang perang pun segera ditabuh. Mahapatih Kerajaan Daha segera menghimpun prajurit pilihan. Mereka segera berangkat ke desa Girah untuk menangkap Calon Arang. Rakyat sangat gembira mendengar bahwa Calon Arang akan ditangkap. Para prajurit menjadi bangga dan merasa tugas suci itu akan berhasil berkat doa restu seluruh rakyat. Prajurit kerajaan Daha sampai di desa kediaman Calon Arang. Belum sempat melepaskan lelah dari perjalanan jauh, para prajurit dikejutkan oleh ledakan-ledakan menggelegar di antara mereka. Tidak sedikit prajurit Daha yang tiba-tiba menggelepar di tanah. Korban dari prajurit Daha terus berjatuhan. Musuh mereka mampu merobohkan lawannya dari jarak jauh. Pasukan Daha porak-poranda dan lari pontang-panting menyelamatkan diri. Prabu Erlangga terus mencari cara untuk mengalahkan Calon Arang. Untuk mengalahkan Calon Arang, kita harus menggunakan kasih sayang, kata Empu Baradah dalam musyawarah kerajaan. Kekesalan Calon Arang disebabkan belum ada seorang pun yang bersedia menikahi putri tunggalnya. Empu Baradah meminta Empu Bahula agar dapat membantu dengan tulus untuk mengalahkan Calon Arang. Empu Bahula yang masih lajang diminta bersedia memperistri Ratna Manggali. Dijelaskan bahwa dengan memperistri Ratna Manggali, Empu Bahula dapat sekaligus memperdalam dan menyempurnakan ilmunya.
Akhirnya, rombongan Empu Bahula berangkat ke Desa Girah untuk meminang Ratna Manggali. Hehehe, aku sangat senang mempunyai menantu seorang empu yang rupawan. Calon arang terkekeh gembira. Maka diadakanlah pesta pernikahan besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Pesta pora yang berlangsung itu sangat menyenangkan hati calon arang. Ratna Manggali dan Empu Bahula juga sangat bahagia. Mereka saling mencintai dan mengasihi. Pesta pernikahan telah berlalu, tetapi suasana gembira masih meliputi Desa Girah. Empu Bahula memanfaatkan saat tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Di suatu hari, Empu Bahula bertanya kepada istrinya, "Dinda Manggali, apa yang menyebabkan Nyai calon arang begitu sakti?" Ratna Manggali menjelaskan bahwa kesaktian Nyai calon arang terletak pada kitab sihir. Melalui buku itu, ia dapat memanggil Betari Durga. Kitab sihir itu tidak bisa lepas dari tangan calon arang. Bahkan saat tidur, kitab sihir itu digunakan sebagai alas kepalanya. Empu Bahula segera mengatur siasat untuk mencuri kitab sihir tersebut. Tepat tengah malam, Empu Bahula menyelinap memasuki tempat peraduan calon arang. Rupanya calon arang tidur terlalu lelap karena kelelahan setelah selama 7 hari 7 malam mengumbar kegembiraannya. Empu Bahula berhasil mencuri kitab sihir calon arang dan langsung diserahkan kepada Empu Baradah. Setelah itu, Empu Bahula dan istrinya segera mengungsi. Calon arang sangat marah ketika mengetahui kitab sihirnya sudah tidak ada lagi. Ia bagaikan seekor badak yang membabi buta. Sementara itu, Empu Baradah mempelajari kitab sihir dengan tekun. Setelah siap, Empu Baradah menantang calon arang. Sewaktu menghadapi Empu Baradah, kedua belah telapak tangan calon arang menyemburkan jilatan api. Begitu juga kedua matanya. Empu Baradah menghadapinya dengan tenang. Ia segera membaca sebuah mantra untuk mengembalikan jilatan dan semburan api ke tubuh calon arang. Karena kitab sihir sudah tidak ada padanya, tubuh calon arang pun hancur menjadi abu dan bertiup kencang menuju ke laut selatan. Dirinya yang memuja Dewi Durga akhirnya tewas, tapi masih memegang ilmu-ilmu hitam atau ilmu leak tersebut. Ilmu berubah menjadi leak yang dimiliki oleh penyihir hebat itu dipercaya masih ada hingga sekarang. Di kawasan Bali, konon masih ada beberapa oknum penduduk yang masih menggunakan ilmu hitam itu hingga sekarang. Mereka mempelajari cara menjadi leak untuk memiliki kekebalan fisik dan bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Praktik leak sebagai ilmu sekaligus hantu hingga kini masih dijumpai di berbagai tempat di Pulau Dewata itu. Kisah calon arang dan pertarungannya ini kemudian diangkat dalam seni tari barong. Tarian barong pun memiliki banyak versi. Salah satu versi yang sederhana dan ringkas adalah tari barong rangda yang dipentaskan secara rutin di atas panggung Kompleks Amphitheater Garuda Wisnu Kencana.